kekal selamanya. Seperti lagu yang kita nyanyikan bersama, tak terbatas kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak terbatas. Nah, kita akan melihat Mazmur 106 ayat 1 hingga 5. Mazmur 106 ayat 1 hingga 5. Pujilah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kasih-Nya kekal selama-lamanya. Siapa yang dapat menyebutkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat? Siapa dapat mengisytiharkan seluruh puji baginya? Diberkatilah mereka yang menjaga keadilan,
dan orang yang melakukan apa yang benar setiap waktu. Ingatlah aku ya Tuhan dengan keredaan yang Kau beri. Selamatkan aku ketika Engkau menyelamatkan mereka, supaya aku dapat menikmati kemewahan orang pilihan-Mu, supaya aku dapat bergembira dengan rasa sukacita bangsa-Mu, supaya aku dapat merasakan kemuliaan dengan warisan-Mu. Saudara-saudari, Mazmur 106 ini menunjukkan dengan jelas bahwa dalam dosa umatnya ada Tuhan yang sentiasa setia dengan kasih-Nya. Walaupun umatnya sentiasa berdosa, yang membangkitkan kemurkaan Tuhan, Tuhan sentiasa mengingati kasih setia-Nya kepada umatnya. Sehingga Mazmur 106 ini adalah mazmur pujian atas kasih setia Tuhan. Dan pada masa yang sama, ia juga mazmur yang merupakan doa permohonan, yaitu permohonan pengampunan dosa dari Tuhan. Dalam mazmur ini diungkapkan, saudara-saudari, betapa jauhnya perjalanan hidup bangsa Israel dengan berbagai dosa yang telah dilakukan oleh mereka. Namun Tuhan tetap setia dalam menyatakan kasih-Nya. Seperti yang kita dapat lihat dalam ayat yang lebih lanjut, yaitu dari ayat 6 sampai 46. Kita dapat melihat bahwa berbagai kebaikan Tuhan untuk membimbing umat Israel. Tetapi kebaikan Tuhan ini dibalas mereka dengan perbuatan dosa, seperti mengabaikan nasihat Tuhan, merungut, mencela pemimpin mereka, menyembah berhala, berkompromi dengan bangsa yang jahat, sehingga akhirnya Tuhan murka dengan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa untuk ditindas. Nah, walaupun orang Israel sering melupakan segala kebaikan Tuhan, Tuhan sentiasa mengingat kasih setia-Nya kepada umat pilihan-Nya. Maka Mazmur 6 ini merupakan doa yang memohon kasih setia Tuhan yang kekal, dengan menyerahkan diri mereka untuk mengakui dosa, untuk memohon ampun daripada Tuhan, agar mereka dapat dipersatukan kembali daripada bangsa-bangsa, yaitu merujuk kepada pembuangan mereka. Nah, Mazmur ini, saudara-saudari, memberi inspirasi kepada kehidupan rohani orang Israel, bahwa adalah wajar, adalah patut bagi mereka untuk memuliakan Tuhan karena kasih setia-Nya, kasih setia Tuhan yang sangat besar. Karena jika bukan karena kasih setia Tuhan, ya, Tuhan pasti akan membinasakan mereka dalam dosa mereka. Tetapi kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar dari kemurkaan-Nya, sehingga Tuhan menginginkan pertobatan dari umat-Nya, supaya mereka tidak binasa, melainkan mendapat hidup. Jadi melalui petikan yang kita sudah baca bersama, terdapat beberapa perkara yang boleh kita renungkan. Yang pertama, hidup yang bersyukur. Nah, di permulaan Mazmur ini, umat diundang, dijemput untuk menaikkan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan, dan bahwa Tuhan itu tetap setia dalam kasih-Nya. Walaupun umatnya berdosa, namun Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi umatnya, karena kasih Tuhan itu sendiri kasih yang kekal selama-lamanya. Dan oleh karena begitu besar kasih Tuhan, mereka ini ditantang ataupun dicabar untuk mengingat, untuk merenungkan dan bertanya. Seperti dikatakan dalam ayat 2, siapakah yang dapat menyebutkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat? Siapa yang dapat mengisytiharkan seluruh puji baginya? Saudara-saudari, apakah kita dapat memberi jawab dengan menghitung semua kebaikan Tuhan kepada kita? Sungguh tidak terhitung banyaknya kasih Tuhan dalam hidup kita. Bahkan banyak perbuatan kasih Tuhan yang tidak kita sadari yang telah dilakukannya di dalam kehidupan kita.
Seperti dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga 23, karena kasih setia Tuhan tidak pernah lenyap, belas kasihannya tidak akan pudar, semuanya baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara-saudari, terdapat tidak terkiranya kasih setia Tuhan yang Dia sudah nyatakan dalam hidup kita, dan Dia tidak dilakukan karena kelaikan kita, dan juga bukan karena kesetiaan kita, tetapi semata-mata kasih itu adalah anugerah yang percuma dari Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sentiasa setia memelihara nyawa kita, memelihara hidup kita setiap masa, dan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Oleh yang demikian, kita tidak boleh berhenti bersyukur dan memuji Tuhan, dan kita tidak mempunyai alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya. Kita tidak boleh berkata, saya sudah memuji Tuhan, tetapi kita terus-menerus memuji Tuhan tanpa batas. Jadi saudara-saudari, Tuhan sudah begitu baik. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kedua, hidup dalam pimpinan Tuhan. Jika kita tahu bersyukur dan memuji Tuhan, maka kita juga akan tahu bahwa ucapan syukur kita ataupun ungkapan syukur kita itu tidak hanya sebatas kata-kata, tidak hanya sebatas lagu yang dinyanyikan, tidak hanya sebatas luahan perasaan sahaja, tetapi rasa syukur kita kepada Tuhan harus kita tunjukkan dengan mentaati perintah Tuhan. Dalam ayat 3 berbunyi, diberkatilah mereka yang menjaga keadilan dan orang yang melakukan apa yang benar setiap waktu. Nah, jika kita sedar akan dosa kita dan Tuhan ingin memberi keampunan, sudah tentu kita bukan sahaja tahu mensyukuri kebaikan Tuhan, tetapi juga ingin memperbaiki kehidupan kita dengan bertaubat sungguh-sungguh. Apabila kita tahu Tuhan sentiasa menjaga kehidupan kita setiap masa, maka kita seharusnya semakin mencintai Tuhan dan semakin melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Saudara-saudari, kesetiaan Tuhan untuk mengasihi kita di tengah-tengah keberdosaan kita tentunya bukan untuk kita permainkan, tetapi itu adalah penyataan kasih Tuhan, saudara-saudari. Dan kita harus merespon kasih Tuhan yang begitu banyak, kebaikan Tuhan yang begitu banyak dengan bertaubat daripada dosa-dosa. Bukan sekadar menyesal, tetapi mengubah hidup kita dan mendekatkan diri kita dan mengasihi Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Itu saudara, kita perlu menyadari kasih dan kebaikan Tuhan, dan itu harus membuat kita mau mengikut pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketiga, berharap hanya pada kasih setia Tuhan. Saudara-saudari, kasih setia Tuhan yang kekal adalah jaminan pengharapan dalam hidup kita. Maka pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Seperti harapan umat Israel dalam petikan ini, meletakkan pengharapan mereka pada kasih Tuhan yang kekal. Mereka percaya bahwa masanya akan tiba apabila Tuhan menyatukan mereka semula untuk menjadi umat yang diselamatkan dan akan hidup dengan gembira sebagai umat Tuhan. Harapan manusia untuk keselamatan telah digenapi oleh Allah melalui Yesus Kristus, yang oleh kasih-Nya telah menyatukan kita untuk menjadi umat yang dikuduskan oleh-Nya. Maka kasih setia Tuhan adalah kekuatan kita, kegembiraan kita dalam menjalani kehidupan kita. Dan kasih setia Tuhan adalah harapan kita, yang menolong kita untuk terus berharap kepada Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, dari Mazmur ini kita melihat bahwa Tuhan setia, dan respon kita adalah untuk hidup bersyukur, hidup mengikut pimpinan Tuhan, dan hidup terus berharap kepada Tuhan.
Saudara-saudari, kesetiaan Tuhan, ya, kesetiaan kasih-Nya tidak perlu diragui. Tetapi yang perlu kita tanya, sudahkah kita setia kepada Tuhan sebagaimana Dia setia kepada kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang setia di dalam kehidupan kami. Walaupun banyak kali kami menyakiti hati Tuhan, tapi Engkau terus-menerus menunjukkan kasih-Mu yang setia kepada kami. Oleh itu Tuhan, ajar kami untuk respon terhadap kasih setia Tuhan dengan benar, yaitu untuk hidup dengan bersyukur selalu dalam kehidupan kami, untuk hidup mengikut pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, dan untuk hidup sentiasa berharap kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tidak melupakan kebaikan dan kesetiaan Engkau, dan tolong kami untuk setia kepada-Mu sebagaimana Engkau setia kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saudari.